saya juga meragukan apakah nanti akan ada gugatan juga ke MK ya, dan juga hak Nah, angket gitu loh kalau kan. itu sah-sah saja, karena Ya, kan diberikan ruang oleh ya. hukum, ya Tapi kan? maksud saya artinya saya ragu malah mungkin nggak akan ada gugatan gitu loh. Karena jangan-jangan semuanya ingin bergabung ke Oh, pemerintahan gitu iya, loh iya, Bang. bisa Karena kan juga. realistanya mau gugat gimana? Ya, ya. Sangat jauh gitu loh antara misalnya Mas Anies dengan Pak Prabowo kan selisihnya hampir 2 kali lipat gitu Ya, loh ya ya, kan. ya, ya. Sobat Panangian, kali ini saya sangat berbahagia karena saya menemani seorang yang sangat istimewa. Yang kalau saya baca ininya, waduh, saya bingung juga, banyak sekali kegiatannya. Jadi beliau ini adalah seorang aktivis sejati, ya, aktivis sejati di bidang politik, karena beliau adalah salah satu anggota dari Partai Gerindra dan juga die hard dari Pak Prabowo sejak tahun 2003, Mak, ya kan? Ya. Nah, kemudian saking aktifnya, ya dia ada di mana-mana nih. Nanti kita coba cek deh ya, kita tanya ya. Yang saya respect sekali karena apa? Sebagai ketua yang mewadahi ribuan pengusaha muda di Indonesia, dia sangat memberikan efek atau impact besar dalam kemenangan Pak Prabowo. Ya, sebagai relawan ya. Nanti kita lihatlah apa maknanya, karena orang-orang pemuda itu kan pemilih atau pengusaha muda yang disebut-sebut itu kan di bawah 40 pastinya kan. 30, 35. Nah, sementara pemilih terbanyak di Pak Prabowo kemarin itu yang mengejutkan itu 56% adalah yang di bawah 40 tahun ya. Jadi nanti kita tanya sama beliau. Nah, siapa lagi tamu saya kalau bukan Dr. Angga Wira. Dan saya sapa dulu. Selamat datang Pak Mas Angga ya. Makasih Bang Ya, jadi Panangian. ya Siap. semua pemilih pemula itu sangat dominan di kemenangan Pak Prabowo kemarin. Ya. Dan Anda sebagai ketua dari ribuan usahawan muda selalu aktif saya lihat di di mana-mana ya. Ya, makasih Pak. Nah, jadi saya sedikit pengen tanya dulu. Kira-kira kemarin waktu pemilu ya, ya katakanlah terakhir itu 1 bulan lah ya, paling aktif ya. Ya. Nah, gimana peranan Repnas ini, Repnas? Ya, sampai sekarang pun Repnas masih terus eksis. aktif ya. Ya, ya, Jadi ya. kita Karena awalnya dia berdiri tahun berdiri itu Repnas sendiri di tahun 2018. jadi waktu 2019 juga sudah ikut membantu ya? Iya, waktu itu 2019 mendukung Pak Jokowi Ma'ruf. Oh, ya. Waktu itu yang memimpin adalah Pak Menteri Investasi. Ya, Pak Bahlil. Ya. 2019 saya dengan Pak Bahlil beda kubu, Pak. Oh. Saya dukung Pak Prabowo Sandi. Iya, beliau dukung. Iya, Prabowo Sandi, Prabowo, tapi ya. pada waktu itu memang kan terjadilah koalisi, pada akhirnya ya bergabunglah Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan kebetulan memang saya dengan Pak Bahlil ini sahabat ya, dan memang ketika beliau jadi ketua HIPMI ya, beliau ketua umum HIPMI 2015-2019 saya menjadi ketua bidang organisasi gitu. Jadi ketika beliau bergabung di pemerintahan, diminta Pak Jokowi menjadi kepala BKPM pada waktu itu, Menteri Investasi, saya juga akhirnya staff. Ya, masuk jadi tim ahli beliau tim di ahli, Menteri Investasi. Jadi dari kuadran pengusaha selama sekian tahun Bang ya, akhirnya belajarlah di pemerintahan. Jadi saya masuk di pemerintahan di tim ahli 2014 ya? Dari 2019 Bang. 2019 Saya gabung di tahun Bang Bahlil, juga menjadi di SKK Migas, lalu juga masuk di BUMN, sempat menjadi komisaris di beberapa tempat ya di BUMN, tapi kemarin karena harus memilih ya, Oktober saya mengundurkan diri karena aktif di samping megang relawan di Repnas ini juga kan diminta untuk menjadi wakil komandan di tim Fanta, tim pemilih muda, dan juga membantu di golf di relawan. Jadi kira-kira background-nya seperti itu. Jadi ya kita tentunya
seperti tadi Abang sampaikan, memang hampir 53% daripada voters ini kan generasi muda ya, Iya, iya. under 40. 40 ya kan. Under Jadi 40 ya. tentunya kita memang punya target dan sasaran bagaimana untuk memberikan suatu kebutuhan. Ya. Jadi memang beda mungkin dengan relawan-relawan yang lain. Relawan Repnas ini fokus memang menggarap needs daripada anak-anak muda. Khususnya yang memang tertarik di bidang entrepreneurs. Oh ya. Jadi kita bikin mentoring program, lalu kita bikin juga job expo. Jadi hal-hal itu yang terus kita lakukan selama ya 4-5 bulan campaign kemarin ya. Jadi kita fokusnya ke arah sana. Jadi dan saya rasa itu kalau kita lihat dari berbagai riset yang ada itu kan memang yang dibutuhkan oleh anak muda. Jadi kita nggak ikut-ikutan yang lain. Mungkin banyak yang pengumpulan massa, tapi kita fokus kepada kegiatan tersebut ya. Jadi saya rasa itu punya impact yang positif. Iya, karena kan gini, Anda mengatakan dalam sebuah statement menciptakan 12 juta jobs kan? Iya, kan akhirnya pas Gibran menyambut dengan 19 juta lapangan pekerjaan. And then kalau kita kalkulasi, kita juga butuh kurang lebih harus menciptakan 2 juta pengusaha baru. Ini yang kita apa namanya promosikan ya, kita coba engage ya, apalagi dengan mungkin strategi-strategi daripada program, nanti ada makan siang gratis, fokus kepada ekonomi hijau. Nah, harapan kita kan harus ada subjek-subjek anak-anak muda yang mau untuk terlibat, menggerakkan gitu loh. Terlibat, karena kan bagaimana membuka lapangan pekerjaan yang harus mencetak para pengusahanya. Iya, betul. Makin banyak pengusaha yang dicetak, di-create, tentunya job semakin luas. Iya, kesempatan kerja semakin luas. Jadi memang, Repnas sendiri fokus terhadap isu-isu tersebut ya. Ya, memang unik posisi dari Repnas karena dia mengajak masyarakat, terutama pemuda, terutama pengusaha-pengusaha untuk mengajak orang memilih Prabowo Gibran karena memiliki program yang saya bilang dari yang match dengan pikiran dari cawapresnya ya. Iya, apalagi kan memang sosok daripada cawapres Gibran muda dan pengusaha punya latar belakang juga dari pengusaha yang berbasis UMKM. Iya, betul. Jadi sangat relevan dengan potret situasi anak muda sekarang gitu. Jadi kalau kita lihat kenapa hasil pemilu kita juga sekarang mungkin around 58-59% itu karena kita lihat memang banyak anak muda yang ternyata memang klop dengan campaign dan profiling daripada Mas Gibran ya. Gitu. Luar biasa itu. Nah, Anda waktu itu pernah nggak punya prediksi bahwa akan bisa menang 58? Terus terang sih memang agak di luar dugaan agak di luar dugaan jujur saja. Tapi kalau kita lihat dari trennya Bang, saya memang menduga pada waktu itu kemenangan kita bisa di angka di atas 54%. Oh, dulu? Iya. Oh. Karena saya kan terus terang langsung nih ke grassroots ya. Ke generasi muda. Karena gini loh, menurut saya situasi sekarang ini generasi muda ini bukan lagi menjadi follower, Bang. Iya. Mereka ini menjadi leader. Artinya generasi muda ini kalau zaman kita dulu ya, misalnya ke belakang kita pasti nanya ke orang tua. Nah, kalau sekarang balik orang tua yang nanya ke anak-anak. karena generasi muda sekarang kan punya lebih banyak informasi. Jadi kalau kita bisa menguasai target market generasi muda, automatically itu pasti akan bisa menarik ke yang senior-senior. Jadi pada waktu itu saya mungkin di around bulan November, Desember gitu ya, kami sudah punya prediksi ini kita akan bisa menang sekali putaran pada waktu itu. Oh iya, makanya tapi angka itu 54 makanya pada waktu itu saya bersama-sama pada waktu itu ada Bang Hasan Hasbi, lalu ada Bang Kadari ya kan. Kita meluncur lah, malah mungkin Repnas yang secara konkret melakukan gerakan sekali putaran itu dimulai dari ujung Aceh ya. Oh ya. Ya, jadi Abang mesti di riset nanti dari ujung Aceh
kita langsung mulai itu Bang, gerakan sekali putaran itu. Karena kan bulan November ya ya? bulan November Desember kita langsung mulai gerakan sekali putaran itu, kita mulai dari ujung barat, dari ujung Aceh terus hingga ke hingga ke Papua pada waktu itu. Kita punya prediksi hitungan-hitungan kita seperti itu ya. Tapi waktu Anda melaunch gerakan satu putaran dari Aceh itu apakah atau ada bekerja sama dengan surveyor, pollster atau apa? Kita memang punya big data ya di tim kita sendiri. Memang secara sistematis kita melakukan suatu survei-survei, baik itu secara langsung ya offline dan juga melalui big data sosial media dan mungkin pergerakan-pergerakan juga di lini masa ya, itu yang kita lakukan secara kontinu. Makanya kita di bulan Desember itu kita udah punya keyakinan dengan tren yang sangat baik ya pada waktu itu, growth kita dari mulai sekitar 42% pada waktu itu kita terus naik ya. Jadi kita meyakini ini pada bulan Februari ini akan peak bisa melewati 50% pada bisa melewati 50% kan. Makanya kita bilang ini sekali putaran. Ya, tapi angka 54 itu Anda kan punya survei. Oh ya, 54 itu mungkin itu sekitar dua minggu atau 2 minggu sebelum pencoblosan angkanya sudah mencapai hal tersebut, tapi memang ada momentum yang kita bisa melewati 58% karena kan ada film-film itu loh, Dirty Vote dan lain sebagainya. Dan banyak statement-statement yang mungkin itu blunder dan malah kita sendiri mendapatkan simpati daripada pemilih. Jadi saya rasa behavior dari pemilih yang memang kadang-kadang nggak bisa kita prediksi juga, ya kan? Artinya behavior tersebut memang sangat-sangat unik ya menurut saya ya. Nah, enggak, tapi coba sedikit dulu behavior dari anak-anak muda ini ya. Waktu debat itu kan juga mempengaruhi kan debat ya, jadi pada waktu itu kan debat ini khususnya debat ke Mas Gibran itu kan banyak dia di lini masa ya yang meragukan lah ya kemampuan daripada Mas Gibran. Tapi kan itu jadi turning back ya, turning back bagaimana momentum ketika Mas Gibran pada waktu itu sangat-sangat related dan relevan terhadap isu-isu anak muda. Jadi saya rasa itu menjadi poin yang bisa menaikkan, menguatkan kenapa pada akhirnya banyak anak-anak muda yang memang menyentuhkan pilihan kepada Prabowo Gibran. Artinya ini kan satu kesatuan yang unik ya antara gabungan antara Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan saya rasa ini kita memang dapat suatu momentum yang sangat positif ya. Nah, tadi kan Gibran. Habis itu kan ada lagi yang waktu Pak Prabowo itu langsung memiliki respect dari masyarakat ketika terjadi penilaian dari dua pasangan itu kan. Itu juga memberikan impact kan? Iya, saya rasa itu tadi psikologi atau behavior yang memang pada akhirnya Pak Prabowo bisa mendapatkan simpati ya. Karena kalau kita lihat secara rekam jejak dan track record, apalagi misalnya kepada Mas Anies, beliau kan support Mas Anies ya. Saya juga kan pada waktu itu sebagai salah satu tim sukses Anies Sandi di DKI, juru bicara bahkan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu ya kita dari Partai Gerindra, Pak Prabowo memang benar-benar all out mendukung pasangan Anies Sandi ya kan, dan Pak Prabowo memberikan red carpet ya pada waktu itu kepada Mas Anies. Ya mohon maaf dengan segala hormat, bukan dengan minim dukungan partai pada waktu itu, ibaratnya nggak ada dukungan, tapi beliau mendukung dan merelakan pada waktu itu Bang Sandi yang memang sudah berkampanye terlebih dahulu ya, sudah hampir setahun Mas Bang, karena saya mengikuti pada waktu itu, akhirnya menjadi orang nomor 2 dan Mas Anies yang menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Itu berdasarkan suatu support yang memang all out dari Pak Prabowo dan Partai Gerindra, karena kita datang semua dari daerah-daerah, dari para anggota DPRD, anggota seluruh Indonesia, bupati, wali kota yang dari Gerindra datang ke
Untuk Jakarta memenangkan. untuk memenangkan. Untuk memenangkan. Jadi boleh dibilang ya apa namanya Pak Prabowo punya komitmen sebenarnya untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa ini untuk didorong. Ya contohnya misalnya sederhana Pak Jokowi kan juga maju karena Ya, koalisi dari apa namanya PDI Perjuangan dan Gerindra, dan pada waktu itu ya, ya. Gerindra yang pada awalnya mensupport lebih dahulu sebelum PDIP. Sebelum PDB ya, ya. Karena pada waktu itu kan masih ada ketegangan ya, seingat saya antara Pak TK dan Pak Bu Mega ya. Pak TK mungkin Ya. cenderung ke Pak Foke pada waktu itu, Bu Mega udah mendukung Pak Jokowi. Lalu pada waktu itu misalnya Pak Ahok juga kan berangkatnya Ya. dari Betul. Gerindra, Betul. ya kan. Pak Bang Ridwan Kamil juga berangkat dari Gerindra. Jadi boleh dibilang Pak Prabowo ini atau Partai Gerindra begitu banyak melakukan memberikan kesempatan ya kepada anak-anak muda yang memang punya prestasi, punya kesempatan untuk bisa menjadi para pemimpin baik di level nasional dan di level daerah. Jadi saya rasa menjadi apa namanya ya, menjadi buah lah dari keikhlasan Pak Prabowo memberikan suatu support ya. Dan ya kalau dari Pak Prabowo ini kita kan belajar bagaimana kesabaran revolusioner ya Bang. Jadi beliau yang dianggap orang dulu istilahnya itu orang yang tidak pro demokrasi, tapi beliau adalah orang demokrat sejati gitu loh. Karena beliau itu dari mulai comeback ke politik dari tahun 2004 pada waktu itu dia melalui proses-proses politik secara prosedural formal demokrasi gitu loh. Ikut konvensi Partai Golkar, lalu mendirikan Partai Gerindra di 2008 pada waktu itu. 2009 berkonsultasi dengan Ibu Mega. 2014 fight juga pasangan Prabowo Hatta, 2019 Prabowo Sandi. Jadi menurut saya itulah buah daripada kesadaran atau kesabaran revolusioner yang dimiliki oleh Pak Prabowo, dan itu nggak mudah menurut saya. Ya, dan sempat mungkin banyak juga celaan ya kan, banyak juga yang apa ya pesimis gitu ya melihat, tapi beliau konsisten saja. Jadi saya rasa ya itulah potret bagaimana kalau sudah punya kemauan ya harus berjuang secara konsisten gitu ya. Jangan sampai patah di tengah jalan gitu. Dan buahnya sudah beliau bisa dapatkan di 2024. Beliau bisa memenangkan dan kontestasi ini, dan saya meyakini beliau adalah orang yang sangat tulus dan akan all out melanjutkan apa-apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Dan kalau kita lihat ini Mas sebagai pengusaha, kan penting adanya suatu perencanaan ya. Iya dong. Suatu gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi planning yang udah disusun itu memang harus dilanjutkan. Tentunya juga ya karena zaman yang sangat dinamis, pastinya kan perlu banyak penyempurnaan Bang ya. Nggak bisa juga kaku gitu. Tapi penyempurnaan itu dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Baik Mas Angga. Nah, jadi waktu ada statement dari Pak Anies yang sedikit merendahkan Pak Prabowo di depan publik, Anda yang paling sakit dong. Sebagai pendukung. Iya, saya rasa menurut saya ketika beliau bicara etis atau etika itu saya rasa sangat tidak etis ya. Walaupun itu dalam suatu dinamika politik ya. Apalagi kita kan ini kan ketimuran ya Bang. Kita kan bukan seperti budaya Barat yang saling menyerang, saling apa namanya, culture-nya beda ya. Tapi di Indonesia ini kan kekerabatan. Dan saya rasa antara hubungan Mas Anies dengan Pak Prabowo ini kan sebenarnya cukup baik ya sebelumnya ya gitu. Sangat saling support lah gitu. Jadi menurut saya ya kurang pas lah ya beliau kasih nilai seperti itu. Padahal sih saya lihat selama beliau menjabat sebagai Menhan kan banyak sekali terobosan-terobosan ya yang dilakukan, dan memang kan kalau kita bicara mengenai alutsista dan lain sebagainya tentunya kan tidak lepas daripada kesiapan anggaran ya. Apalagi kemarin kita kan hampir 2 tahun COVID ya. Saya rasa pasti itu yang semua anggaran pemerintah di situ diarahkan ya. Anggaran pemerintah, dan itu pastinya menyebabkan apa namanya ya distraction ya ke yang lain. Jadi saya rasa
itu yang perlu menjadi salah satu catatan juga ke depan bahwa dalam suatu penempatan dalam ke depan ini komposisi kabinet dan lain sebagainya memang perlu the right man in the right place ya. Saya rasa ini kan waktunya cukup panjang Bang ya hingga Oktober. Kalau kita lihat teamwork juga penting ya. Untuk menjalankan pemerintah ini ke depan. Kita belajar dari Pak Jokowi yang jilid kedua ini kan memang sangat benar-benar menempatkan posisi-posisi ini sesuai dengan kompetensi daripada orang per orang yang ada. Karena ini teamwork Bang ya, nggak ada Superman, yang ada super team ya. Jadi menurut saya walaupun program-programnya bagus, gagasannya bagus, tapi kalau tidak didukung oleh tim dan SDM yang baik ini, jalannya akan tidak kurang bisa cepat. Jadi saya rasa penting nih Bang Panangian dalam dan maaf saya potong Angga. Mas Pak Prabowo juga sudah beberapa kali pidato kan. Ya, Pak, dia kan benar-benar memilih the bright and the brightness dari anak-anak bangsa. Jadi saya kira dengan adanya hubungan kerjasama dengan Pak Jokowi 5 tahun, dia kan banyak melihat, oh seorang menteri itu begini. Jadi saya kira dia sangat hafal lah. Ya kita hanya mendoakan aja, ya mudah-mudahan beliau ini dikasih kebijaksanaan dari atas ya. Ya artinya dari kita, dari civil society, dari para profesional pastinya bisa melakukan assessment ya Bang. Artinya secara terbuka, karena kan sekarang rekam jejak, kurikulum vitae atau juga ini kan bisa dilakukan suatu uji publik ya sebelum nanti Oktober. Jadi saya rasa ini sangat krusial dan penting Bang menurut saya. Saya kira supaya ini benar-benar kita punya PR menuju 2045. Momentum kita sudah sangat mepet juga, tipis ini ya waktu kita kan, jangan sampai kita kehilangan momentum ya untuk bisa mengoptimalkan untuk kita bisa lompat menjadi negara maju, jangan sampai kita terjebak ke middle income trap terus gitu. Ya, nah ada yang menarik juga waktu Mas Anies ngomong soal orang dalam di dalam debat itu. Terus Anda menanggapi ya. Apa itu? Apa? Ya, maksudnya seperti ini, artinya orang dalam ini kan harus dilihat dalam suatu hal yang kontekstual ya gitu. Jadi menurut saya pun ya kalau kita mengkritisi balik yang dilakukan Mas Anies ketika beliau memimpin DKI, ya boleh dibilang timnya beliau lah tim orang dalam semua gitu. Jadi sangat kontekstual. Saya rasa sebenarnya makna orang dalam tersebut selama itu melalui suatu mekanisme yang tepat ya. Tadi saya bilang ada kompetensi, ada suatu tekun, nggak ada masalah gitu. Jadi menurut saya dalam konteks tersebut mungkin beliau berusaha menyindir Mas Gibran lah waktu itu kan. Saya rasa saya nggak ingin flashback ke belakang, tapi proses dan prosedural ini kan sudah ditempuh ya. Jadi proses prosedural kenapa Pak Prabowo akhirnya memilih Mas Gibran menjadi wakilnya, dan juga itu kan secara legal formal aturan kan sudah terpenuhi ya. Jadi saya rasa debat kita harus di dalam suatu koridor ya. Mekanisme yang ada, jangan melenceng. Kalau melencengnya kita juga bisa punya persepsi yang lain juga terhadap misalnya kepemimpinan Mas Anies di DKI Jakarta seperti. Jadi kita harus apple to apple juga nih Bang, melihat situasi seperti ini. Jangan ketika mau melihat si A cara pandangnya beda, visualisasi mau lihat B, visualisasi kita harus objektif gitu loh. Jangan double standar. Jangan double standar gitu loh. Jadi menurut itu yang saya ingin pada waktu itu sangat viral juga ya. Saya hanya ingin menyampaikan karena ya saya ngerti faktual pada waktu itu di DKI seperti apa juga. Gitu. Karena Anda pernah jadi jubir. Saya jubir beliau pasangan Anies Sandi di DKI Jakarta pada waktu itu. Jadi Anda tahu betul lah. Ya kurang lebih tahu ya, maksudnya mungkin nggak tahu betul, saya tahu mekanisme yang terjadi. Iya, tapi dalam Pilpres sudah pasti Anda tahu betul perbedaannya karena Anda pelaku sejarah. Iya. Kalau para surveyor kan dia hanya melihat mengcapture masyarakat, opini masyarakat. Kalau Anda kan dapat mengcapture dari hasil research, tapi dapat melihat dari dalam dari proses. Betul. Gitu kan? Artinya kita pun kan juga secara saintifik kan setiap minggu kita membaca ya tren survei yang ada, dan bukan hanya survei secara langsung ya yang dilakukan Polser, tapi juga kan sekarang bisa kita membaca sosmed dan big data yang ada. Berarti tim kita juga
lakukan. Dan seperti Abang sampaikan, ya kalau pollster ini kan hanya membaca Iya, data-data. capture doang dari luar. Sedangkan kita kan karena Langsung kita turun. engage ya, engage, Masuk. kita bisa melihat behavior gitu Iya, loh. iya, Jadi iya. pada waktu itu kenapa kita hakul yakin ya, karena kita Iya, sudah iya. melihat Satu putaran itu sudah ya. melihat situasi dan tren yang ada apa. Jadi kita punya keyakinan bahwa ini akan bisa 50% Lebih. lebih untuk sekali putar, padahal pada waktu itu kan banyak yang masih meragukan Oh gitu iya, loh, Bang. poster sendiri juga sampai terakhir seminggu masih sedikit sekali yang yakin bahwa Ya. satu putaran. Karena apa? Dia mengatakan pemilih pemula ini ada kemungkinan besar tidak ikut langsung di lapangan. Tapi dia ingin mendukung Prabowo, tapi dia nggak Ya, dapat. Jadi ada risiko. betul. Ada apa namanya? Ada ya bukan pesimistis ya, tapi ada kekhawatiran ya bahwasanya tingkat partisipasi pemilih akan turun. Iya. Karena pada waktu itu kan memang banyak hari libur kan. Iya, Kalau nggak salah pada waktu itu juga Imlek ya. Iya. Ya, hari libur beberapa hari libur panjang, tapi kalau kita lihat di angka tingkat partisipasi malah meningkat ya. 81%. Iya. Jadi artinya memang ya itu tadi artinya pesta rakyat ini atau pesta demokrasi ini memang benar-benar menjadi suatu pestanya masyarakat gitu. Iya, Orang ingin berpartisipasi ya. Jadi itu kan salah satu parameter bahwasanya tingkat legitimasi dari pemilu ini sangat legitimate. Iya. Ya, jadi nggak ada yang bisa meragukan lagi, Bang, kalau nanti banyak yang gugatan, itu legitimasinya tinggi karena tingkat partisipasi pemilihnya juga tinggi besar, tinggi, dan marginnya kan juga cukup tinggi. Malah mungkin juga saya juga meragukan apakah nanti akan ada gugatan juga ke MK ya. Dana juga hak angket gitu loh. Kalau itu sah-sah saja, karena kan diberikan ruang oleh hukum ya. Tapi maksud saya artinya saya ragu, malah mungkin nggak akan ada gugatan gitu loh. Karena jangan-jangan semuanya ingin bergabung ke pemerintahan gitu loh, Bang. Karena kan realistanya mau gugat gimana? Sangat jauh gitu loh, antara misalnya Mas Anies dengan Pak Prabowo kan selisihnya hampir 2 kali lipat gitu loh, ya kan. Jadi buat apa juga, akan sulit juga membuktikannya gitu. Menurut saya malah ini akan wasting time gitu loh. Iya, itu kan Angga memakai akal sehat, Pak. Tapi banyak orang di luar sana akal sehatnya belum move on gitu loh. Iya banyak, tapi saya rasa elit juga harus sudah mulai firm ya, bahwa inilah kehendak daripada rakyat. Ya dalam suatu kontestasi kan kalah menang ada suatu hal yang wajar gitu loh, ya kan. Saya mendukung Pak Prabowo 3 kali kalah, nggak masalah gitu kan. Iya kan, pemenang keempat, jadi saya rasa ya kita wajar aja gitu. Wajar dalam proses demokrasi ini kan selalu ada ruang ya. Artinya ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar gitu, dan itu harus bagian daripada check and balance. Dan baiknya menurut saya juga bukan semuanya ikut ke pemerintahan ya. Mungkin majority 70-80% untuk stabilitas itu mungkin, tapi tetap harus ada ya juga yang di luar pemerintahan gitu kan, sebagai bagian daripada check and balance juga, Bang. Karena kan apapun itu namanya pemerintahan ini wajib untuk diawasi juga ya, dan diberikan masukan, diberikan ruang untuk proses dialektika supaya kebijakan-kebijakan yang diambil atau program-program yang diambil ini memang harus diuji publik gitu. Seperti sekarang kan bagus nih, diskursus mengenai makan siang gratis, banyak pro dan kontra, itu sangat bagus menurut saya, dan harus seperti itu. Jadi harus diuji juga kan, supaya ketika nanti diterapkan itu benar-benar punya impact yang positif ya, dari sisi anggaran, dari sisi implikasinya. Jangan sampai juga program-program ini banyak yang wasting time gitu. Jadi memang harus ada skala-skala prioritas dalam pada penyusunan program yang sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat kita, Bang. Setuju. Nah, kemudian gini, kalau begitu Anda melihat guru-guru besar, akademisi yang masih terus menyuarakan sesuatu, ada 7 tuntutan, di sana ada pemakzulan Jokowi. Menurut Anda gimana nih? Apa ini? Gini, menurut saya gini, dalam suatu negara demokrasi sah-sah saja, Bang. Orang punya perbedaan pendapat. Malah perbedaan pendapat itu kan yang bikin negara kita menjadi dinamis dan kuat ya, more stronger gitu kan. Itu kan negara kita kan dilahirkan
dari suatu perbedaan pendapat, bagaimana ketika Abang lihat sidang BPUPKI pada waktu itu, akhirnya kan menjadi suatu mendatangkan suatu kesimpulan yang sangat kuat berdasarkan berbagai macam argumentasi yang ada gitu. Tapi tentunya ruang-ruang argumen yang ada ini baiknya dilakukan melalui channeling yang ada gitu loh, atau channeling partai politik supaya tidak melebar ke kemana-mana gitu. Karena tadi yang saya sampaikan, negara yang kuat ini negara yang stabil, Bang. Nggak ada suatu negara yang bisa maju dengan cepat, bertumbuh dengan baik tanpa ada suatu stabilitas politik gitu. Dan kita butuh stabilitas politik itu untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tapi ruang-ruang terhadap perbedaan pendapat, suasana kritis itu tetap harus ada. Dan saya rasa selama pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun ini, saya rasa ruang-ruang itu tetap terbuka kok. Kritik itu selalu ada dan dilindungi oleh undang-undang gitu ya, selama tidak melanggar aturan ya, atau tidak menyerang secara pribadi gitu loh. Saya rasa nggak ada masalah, sah-sah saja menurut saya gitu. Jangan, luar biasa. harus budaya itu malah menurut saya harus terus dipelihara. Dia dikembangkan gitu, dikembangkan ke arah yang lebih produktif. Artinya kritik-kritik ini ada kritik-kritik yang produktif, kritik-kritik yang memang bisa memberikan suatu solusi. Contoh misalnya, kritik sekarang mengenai banyak yang statement pemilu sekarang ini pemilu yang ugal-ugalan gitu. Ya kan? Pilpres berbiaya tinggi gitu kan. Nah, ya harus ada solusinya gitu. Dan juga jangan naif juga nantinya, karena kan instrumennya kan instrumen partai politik. Nah, disuarakanlah melalui partai politik, melalui legislatif tadi gitu loh, ya kan? Nah, bagaimana nih caranya agar pemilu ini tidak ugal-ugalan? Bagaimana misalnya saya punya ide mengenai pembatasan juga masa keanggotaan daripada legislatif gitu loh, periodisasinya. Jangan seperti sekarang. Oh, maksudnya dibatasi gitu. Oh iya, dibatasi. Berapa kali ya? Di eksekutif sudah dibatasi 2 kali, di legislatif tidak dibatasi. Jadi artinya supaya ada regenerasi, Bang. Iya, betul. Karena kalau nggak ada regenerasi ini nggak sehat. Karena akan sulit nih bagi anak-anak muda untuk bertarung bertarung di mana, di kompetisi legislatif melawan petahana yang udah 5 kali, 4 kali itu sulit, Bang. Iya kan? Jadi itu harus ada ruang supaya adanya refreshment juga. Karena kan kita butuh generasi-generasi muda. Kan ruang ini kan ruang generasi muda, Bang. Setuju, Angga. Jangan sampai yang diisi yang udah terlalu senior, kombinasi. Nah, berapa kali maksimal? Jadi misalnya kalau eksekutif 2 kali, ini 2 kali juga ya? Iya, menurut saya maksimum di 3 kali lah. 3 kali ya? Iya, maksimum di 3 kali. Cukup dibatasi sampai 3 kali. Jadi 15 tahun. 15 tahun lah. Habis itu ya kalau memang kesempatan yang lain, atau misalnya dia berjenjang, kalau mulai dari DPRD ya dia bisa naik ke DPR provinsi ke RI. Jadi refresh gitu. Jadi kita pengen tuh kan di Senayan nanti tuh anak-anak muda yang berdebat mengenai konsep Indonesia Emas 2045. Jangan sampai konsep Indonesia Emas 2045, mohon maaf ya dengan segala hormat, yang membahas itu orang-orang yang udah baby boomer, Bang. Sorry to say, itu kan nggak relevan. Iya. Kan itu tantangan terhadap generasi Z, generasi milenial yang akan itu mereka yang tahu gitu loh, dinamika perkembangan zaman seperti apa, aturan-aturan ya seperti apa yang membahas, karena hulunya ini, Bang, adalah di aturan, Bang. Iya, betul. Kalau aturan ini nggak compete dengan situasi yang ada, ya sulit, Bang. Mohon maaf ya dengan segala hormat, seperti kemarin misalnya kita banyak mengkritisi soal Mas Gibran, ini kan berawal pada presidensial threshold. Iya. Coba partai politik itu sepakat tidak ada presidensial threshold, tidak dibikin 20% atau 0% boleh mencalonkan, banyak lahir para kesempatan kepada pemimpin yang lain. Contohnya seperti itu. Jadi menurut saya jangan kita hanya membahas di hilirnya saja, tapi lupa hulunya ini seperti apa. Jadi hulunya ini harus, aturan mainnya harus diperbaiki. Relevan dengan pernyataan Anda soal 3 kali. Kalau Anda membayangkan 2024, 2029 ini potret dari kepemudaan gimana dalam DPR ini kali ini? Ya, apakah lebih baik dari yang kemarin? Iya, makanya kalau saya lihat kan tidak begitu banyak perubahan dari sisi yang mengisi, masih banyak juga didominasi oleh yang sudah ada petahana gitu. Abang bisa lihat ya, mungkin ada beberapa yang baru juga gitu. Cuman kan secara usia yang masih under 40 gitu atau under 45 itu kan jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Jadi menurut saya sebenarnya
dengan kekuatan legislatif yang cukup powerful, ini harus diisi karena rapatnya sampai malam, Bang. Ya, ya. Rapat terus pembahasan undang-undang ya. Ya, Itu kan dibutuhkan suatu energi. stamina. Kalau baby boomer yang di sana semuanya kan ya pastinya banyak keputusan yang akan berjalan secara lambat ya. Jadi ya harapan saya ya harus ada modifikasi aturan ya. Nah, itu saya potong. Itu persis yang Anda sebutkan. Kemarin ada Formavi di sini yang khusus meneliti tentang peranan dari legislatif. Memang benar, sangat mengecewakan. Ya. Dari 200 sekian daftar yang harus diapakan, cuma berapa puluh yang bisa selesai. Iya, makanya maksud itu kan menjadi suatu tantangan kita ke depannya, Bang. Itu kan harus kita ingatkan ya, bahwasannya perlu suatu aturan yang memang bisa memberikan afirmasi, Bang. Afirmasi kepada perempuan, kepada generasi muda, gitu ya. Sehingga makin banyak keseimbangan yang ada. Kita juga berharap semuanya anak muda nggak, tapi harus ada keseimbangan gitu loh. Misalnya ya yang senior 50%, yang muda 50%. Misalnya yang perempuan minimum 30%. Jadi ada sisi feminisme juga dalam pengambilan keputusan gitu. Jangan terlalu banyak ribut-ribut. Ya, artinya kan dalam suatu komisi-komisi juga kan terjadi balancing gitu loh. Mungkin dari 30 orang anggota komisi ya minimal tadi kan 6, 7, 8 orang itu di perempuan. Jadi ada balancing beda gitu. Situasinya kan akan berbeda. Ide Anda luar biasa itu. Itu harus diteruskan itu. Ya, ini makanya kita kesadaran, kesadaran. Kita akan coba juga dengan teman-teman menyampaikan judicial review juga. Oh, bagus. Soal ini karena menurut saya ya power tends to corrupt absolutely, power corrupt absolutely kan. Betul nggak, Bang? Iya, betul. Dan kekuasaan itu, pilar kekuasaan itu bukan hanya di eksekutif. Itu yang kadang-kadang orang lupa bahwa pilar kekuasaan utama sebenarnya itu di legislatif. Yang punya kontrol itu adalah legislatif, Bang. Bagaimana kekuatan daripada legislatif itu bisa Abang nilai aja untuk seleksi posisi-posisi strategis itu melalui legislatif, duta besar, anggota BPK, komisi-komisi segala macam, hakim agung, komisi penyiaran, KPU, semua dinilai seleksi oleh DPR legislatif gitu loh. Jadi kalau di situ kita tidak punya orang-orang yang punya integritas, tidak punya orang-orang yang profesional, tidak punya orang-orang yang capable, akan sulit gitu loh. Padahal kan harapan kita di legislatif ini ya diisi dari berbagai spektrum. Tapi terutamanya juga harus ada ruang spektrum para akademisi, spektrum para profesional. Nah, bagaimana mungkin para akademisi di kampus, para profesor, guru besar ya, memang yang orang cendekia ini bisa masuk kepada DPR kalau biaya politiknya tinggi banget gitu loh kan. Ya kan Abang bisa lihat statement daripada caleg-caleg terpilih untuk DPR RI harus menghabiskan uang 20 miliar. Kan nggak mungkin seorang profesional atau seorang guru besar atau seorang akademisi di kampus punya uang sedemikian besar ya. Kecuali korupsi. Ya kecuali kecuali anak orang kaya gitu kan. Saya nggak bilang korupsi atau keluarga mampu gitu, atau keluarga pejabat yang punya networking gitu kan. Tapi menurut saya ya kita pun jangan naif ya terhadap fakta-fakta yang ada. Kadang-kadang menurut saya kita ini banyak bicara omon-omon ya, artinya bicara yang memang kita menegasikan fakta yang ada. Faktanya seperti itu, cuma kita tidak berusaha mencari solusi yang komprehensif. Jadi menurut saya ini momentum untuk menata suatu tatanan aturan main yang memang komprehensif gitu. Karena saya merasakan juga, karena saya juga di dunia usaha, saya juga masuk ke birokrasi selama 5 tahun belakangan, saya mengerti lah Bang gitu, banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat ya, dari investasi, dari apa, karena aturan kita yang tumpang tindih. Aturan tumpang tindih itu karena apa? Karena memang problem sumber daya manusia Bang. SDM ini kan jangan dilihat Abang SDM di Jakarta atau SDM di Jawa, SDM di daerah. Bagaimana banyak sekali perda-perda yang harus dibatalkan gini. Banyak peraturan yang tumpang tindih ini karena penyusunan aturan ini tidak dikawal oleh orang-orang yang
punya sumber daya manusia yang bagus. Jadi saran saya ke depan itu memang harus ada suatu badan legislasi yang itu dari pusat ke daerah, Bang. Oh. Yang itu bertugas melakukan penyusunan peraturan gitu loh. Hmm. Jadi kayak BPN lah, dia punya struktur, Bang. Jadi badan-badan itu yang melakukan penyusunan lalu silakan digodok di DPRD misal, tapi mereka yang melakukan penyusunan. Jadi nggak asal comot aja gitu loh. Kan banyak kadang-kadang aturan-aturan di perda-perda itu ya mohon maaf, kadisnya juga baru, nggak paham, tiba-tiba menyusun aturan, itu banyak yang bertabrakan. Itu saya rasa PR, benar-benar PR kita diregulasi sekarang itu. Gitu. Nah, oke, saya respon dulu sebentar. Pidato Pak Prabowo tentang yang Anda sebutkan itu anggota DPR itu hampir mengeluarkan 20 miliar, mahal ya. Dia bilang begini, pemilu kita sama legislatif, eksekutif, tapi lebih ke legislatif ini kayaknya. Melelahkan dan mahal. Ya. Tetapi dia bilang masih ada ruang untuk memperbaiki. Jadi artinya itu bisa lah. Saya yakin akan ada perubahan. Iya, makanya positif. Artinya gini, Bang. Sebenarnya kesadaran ini kan sudah terjadi. Ya. Tapi kan diperlukan suatu kesadaran publik yang luas gitu loh. Ya. Jangan sampai publik ini juga menjadi permisif ya. Ya. Artinya wah itu slogan aja. Itu apa namanya? Ya sekedar menyenangkan masyarakat gitu loh. Padahal mereka juga menikmati dari pemilu yang mahal ini gitu loh kan, seperti itu ya kan. Nah ini kan harus dibangun. Ya tapi gini Angga, masyarakat itu di mana dibawa kemana aja dia oke. Ya betul. Ya, jadi jangan kita pernah khawatir bahwa ketika kita melakukan perbaikan. Ya. Kalau memang serius, masyarakat pasti. Ya makanya maksud saya artinya ini kan harus ada kesadaran kolektif dari para elit gitu loh, Bang. Ya, elit lah. Nah, elit ini kan elit lah. Jangan sampai elitnya ini hanya sekedar omong-omong gitu loh. Elitnya kan Pak Prabowo udah punya direction. Nah, lalu harus diamini oleh partai-partai politik yang ada. Karena kan instrumen kita kan instrumen partai politik. Dan harus fair juga. Mohon maaf ya misalnya. Bagaimana efektivitas DPD? Dewan Perwakilan Daerah masih efektifkah? Kan ini cost juga. Kalau memang nggak efektif ya mohon maaf dengan segala hormat, ya maksud saya nggak ekstrim ya Bang, tapi kan ini kan harus dievaluasi. Setelah ini kan kita reformasi kita kan udah hampir 25 tahun, setengah abad kita reformasi, instrumen-instrumen ini udah efektif atau belum? Harus dikaji ya. Harus dikaji dan kaji jangan sampai gini loh, ketika nanti ada proses secara objektif mengkaji, nanti ketika diimplementasikan takut gitu, wah ini harus menyenangkan hati, nggak bisa gitu loh kan. Harus dievaluasi secara total. Kalau memang nggak ada efektivitasnya, menurut saya ya dibubarkan saja. Ini kan betul Bang, ini kan cost juga. Kita kan butuh suatu efisien atau fungsinya misalnya fungsinya misalnya lebih kepada di provinsi diperkuat gitu kan, atau seperti apa. Ini jangan sampai juga kekasian gitu loh. Mereka kan banyak hal, mohon maaf ya, kemarin seperti bikin pansus kan nggak bisa gitu kan, ada kan pansus dari DPD kan kemarin saya lihat ada berita kan. Jadi banyak hal yang menurut saya menjadi kontraproduktif ya Pak. Dari kontraproduktif. Jadi menurut saya ini benar-benar harus ditata karena bangsa kita kan bahasa yang luas, negara kita luas sekali gitu. Jadi kalau nggak efektif kan akhirnya banyak keputusan yang tidak bisa diambil secara cepat. Padahal kan sekarang kan eranya era kecepatan Bang. Speed ini Bang penting ya kan. Karena kita berkompetisi loh Bang di wilayah Asia Tenggara. Kita berkompetisi dengan Vietnam, dengan Kamboja. Jangan sampai kita hanya mobil nasional. Kita udah omong-omong terus nih Bang. Nah, Vietnam udah punya mobil nasional listrik ya kan. Nah, ini kita harus akselerasi gitu loh. Jadi menurut saya akselerasi ini butuh suatu kelembagaan yang benar-benar efektif. Itu kuncinya. Yang kedua tadi Anda sebutkan soal birokrasi dan SDM yang kurang di daerah, kurang capable sehingga membuat aturan-aturan yang kontraproduktif. Itu kan selalu dikumandangkan dan selalu dijelaskan oleh Pak Jokowi. Dan kemauannya kan itu, birokratisasi, deregulasi kan itu. Tapi memang ya itulah kenyataannya setelah Anda alami tadi. Nah, apa harapan Anda tentang perubahan di dalam pemerintahan Pak Prabowo soal ini? Ya, pertama gini Bang, nggak ada suatu negara yang maju dan kuat kalau sumber daya manusianya lemah. Itu udah tesis di negara manapun gitu loh. Mau punya SDA yang bagus, tapi kalau SDM-nya lemah, ya contohlah kita negara-negara yang berhasil, Korea, Jepang, ya mungkin China, sekarang Singapura, negara-negara di kawasan Asia Timur sekarang yang saya rasa dengan growth itu sangat fokus terhadap
SDM-nya gitu loh. Nah, sebenarnya dengan momentum perkembangan digitalisasi dan teknologi informasi, akselerasi pengembangan SDM ini kan sangat bisa kita lakukan dengan cepat gitu. Tapi faktor utamanya yang tadi saya bilang adalah bukan hanya kepemimpinan di nasional, tapi juga kepemimpinan di daerah gitu. Banyak kita lihat case-case bagus positif ya di daerah, kepemimpinan bupati wali kota yang sangat positif. Contoh lah misalnya Banyuwangi ya, Pak Menteri Azwar Anas ya. Kalau abang ingat Banyuwangi 20 tahun yang lalu, itu kan nothing lah di sana gitu loh. Suatu daerah yang ya orang nggak lirik, tapi kalau sekarang udah menjadi daerah yang sangat maju, potensi pariwisata sudah ada. Itu kan pasti karena suatu kepemimpinan di level daerah. Saya rasa cita-cita reformasi itu sangat baik secara makro ya, artinya ingin mendorong dari sentralisasi selama Orde Baru ini menjadi desentralisasi. Tapi tadi PR-nya kita melakukan desentralisasi pada waktu mungkin sangat ekstrim ya, federal itu kan, ada Pak Amin, itu sangat positif. Tapi faktanya kan untuk melakukan desentralisasi kan dibutuhkan SDM yang capable, ya kan. Nah, problemnya SDM-nya itu kan sekarang belum capable, belum tersedia. Makanya saya tentunya sebagai tim juga di Pak Prabowo sangat mengapresiasi suatu program makan siang gratis ini. Artinya perbaikan SDM ini kan harus ditata dari hulunya. Gitu loh Bang. Hulunya ini harus diperbaiki gitu loh. Jangan sampai kita gimana mau mendidik orang-orang, mohon maaf, ya stunting, yang otaknya kecil itu ya, walaupun dicecerin dengan digitalisasi, dengan informasi, ada guru terbaik, ya nggak akan bisa berkembang. Kalau gizinya buruk gitu loh Bang, nggak mungkin, ini impossible gitu loh. Jadi saya sangat sepakat bagaimana program makan siang gratis ini bagi anak-anak sekolah ya, khususnya dimulai daripada TK, SD, lalu juga kepada ibu hamil, ibu menyusui, ini wajib hukumnya untuk suatu program afirmasi. Tentunya tidak semuanya kan, pasti kan targetnya mungkin ada berapa puluh juta gitu ya. 82 juta. Ya, 82 juta itu juga mungkin nanti akan dibagi-bagi lagi ya. Tentunya dari yang paling ekstrim dulu sampai yang memang levelnya menengah. Jadi menurut saya itu sangat-sangat positif. Dan itu juga bisa menggerakkan ekonomi lokal loh Bang. UMKM bisa tumbuh gitu loh. Jadi mestinya dengan kalau hampir berapa 500 T kalau nggak salah ya. 540 T itu bisa terakselerasi dan itu dilakukan oleh para UMKM, itu pasti akan menopang pertumbuhan kita 1 sampai 1,5% hitungan kami. Jadi kalau 540 triliun itu bisa masuk ke UMKM di level-level daerah gitu ya, bukan dikontrol di pusat, itu akan menggerakkan meningkatkan daya beli juga di bawah, dan itu akan menopang pertumbuhan ekonomi kita. Dan itu akan menggerakkan agro-agro industri pedesaan itu akan bertumbuh. Itu secara otomatis. Makanya itu harus dicari pola yang tepat. Sesuai juga dengan ketersediaan pangan lokal. Nah, itu penting. Jangan sampai di sananya adalah penghasil sagu, kita paksakan beras gitu loh. Di sananya punya surplus ikan, kita paksa makan daging sapi gitu kan, nggak nyambung. Jadi itu memang perlu harus ada suatu detailing program yang sangat spesifik. Jadi nggak bisa programnya itu menunya satu sama, nggak bisa. Harus variatif di daerah, tantangannya seperti itu. Tapi saya yakin bisa lah. Nah, jadi dalam konteks itu gagasan Anda ini diurusi oleh kementerian tertentu atau diberikan kepada Pemda saja? Ya, menurut saya harus ada suatu grand design yang detail ya Bang ya. Kan sebenarnya ada Badan Pangan Nasional itu. Itu bisa Bapnas, itu bisa dioptimalkan karena mereka kan juga sekarang sudah menyalurkan bantuan-bantuan yang bersifat protein kan, Bapnas itu ya kan. Itu bisa. Jadi saya rasa juga jangan lagi kita membentuk suatu kelembagaan-kelembagaan baru lah. Udah terlalu banyak lah menurut saya. Dioptimalkan aja kelembagaan-kelembagaan yang ada, tinggal spesifikasinya dan pelaksanaannya tetap harus dilakukan oleh pengusaha-pengusaha atau UMKM lokal di daerah gitu loh. Jangan sampai itu nanti yang menyelenggarakan BUMN lagi. Wah, jangan. Itu kayaknya enggak. Ya harusnya gitu kan. Makanya kita kan harus kontrol ini Bang ya. Kontrol ini
supaya benar-benar ada mock up programnya, lalu nanti bisa kita aplikasikan sesuai dengan tantangan di daerah masing-masing juga. Tapi kan kalau sekarang udah digitalisasi, Bang, udah sangat sangat easy lah, Ya, ya. sangat Jadi easy lah. soal itu nggak perlu Anda ragu karena waktu di sini kampanye waktu itu dengan Pak Hasim Ya, Pak mengatakan Hasim sudah menyatakan, itu BUMDes Ya. apa tuh Ya. UKM nggak Ya, ada yang ya. nggak ada Ya berusaha. makanya tinggalkan tata kelolanya, Bang. Ya, itu, Tata ya. kelolanya, mekanismenya. Jangan sampai ya kalau tata kelola mekanismenya tidak clear, ini kan menjadi ruang-ruang gelap lagi gitu kan. Nah, Ya, lucu kan gini loh, Anda kan punya jaringan Ya. pengusaha UKM. Ya. Saya kira Anda perlu ketemu Pak Hasim. Oh ya, kita Iya. udah komunikasi Iya. dengan Nggak, beliau. untuk mendetailkan Detailkan, iya, itu. iya, Karena apa? iya. Beliau sangat mengundang Iya. untuk orang-orang yang punya ide-ide kan, Iya, Pak? iya. Ya, apalagi orang Anda dari Iya, dalam, ya iya, kan? iya, betul, Bang. Nah, kemudian Anda tadi soal SDM ya. Kemudian kan ada program pembangunan sekolah unggul di Ya. setiap kabupaten. Itu kan juga memberikan impact Ya. positif pada SDM yang Anda sebutkan di daerah Betul, kan, Pak? betul, betul. Kan Setuju, Bang. 514 kabupaten. Betul. Ya sepakat, Bang, karena memang harus ada bibit-bibit unggul yang memang punya ruang ekosistem. Seperti buku saya ini, Bang, Growth Iya, Space. iya, iya. Oh. Ini ekosistem. Kita bisa tumbuh berkembang kalau ekosistemnya positif, Bang. Iya, iya, iya. Siap ya. Ya kan seperti Abang nih belajar mengenai properti, Iya, harus iya. ke Abang gitu kan. Nah, ya memang harus kepada Iya, ahlinya iya, iya. supaya ekosistem kita bisa tumbuh gitu loh, bisa Baik, berkembang. baik, Saya baik, misalnya baik. bisa bertahan sekian lama menjadi pengusaha karena saya bergabung di HIPMI. Oh. Tahun 2007, artinya kita dalam suatu ekosistem yang positif. Yang positif mendukung Iya, kita. mendukung. Nah, teman-teman yang misalnya cerdas, unggulan, misalnya terbaik, ya harus dimasukkan juga kepada sekolah-sekolah unggulan. Iya, iya, iya. Supaya ada kompetisi di sana gitu loh. Jangan sampai anaknya cerdas tidak masuk kepada sekolah unggulan. Kan kompetisi nggak ada, seperti kemarin yang juara itu kan dari NTT kan. Iya, iya, Nah, iya. itu kan jangan sampai mereka nggak terakomodir. Makanya penting adanya sekolah-sekolah unggulan, dan daerah, itu sebenarnya udah banyak contohnya ya. Misalnya Pak Luhut bikin di Balige, lalu misalnya kayak Taruna Nusantara, sebenarnya udah banyak modelnya. Tinggal di copy Tinggal copy paste, tinggal diberikan suatu dukungan baik secara tenaga pengajar dan juga fasilitasnya, dan itu akan sangat kuat. Mereka ini istilahnya bisa menjadi pengait, penarik gitu loh, Bang. Bayangkan aja kalau nanti misalnya ada ahli nuklir dari Papua, lalu ahli biokimia dari Nusa Tenggara, itu kan bisa menjadi suatu hal yang positif. Saya sudah pernah melihat model biayanya itu sekitar 75 miliar satu sekolah. Ya, saya rasa sangat mirip dengan pendirian rumah sakit, kurang lebih ya. Saya rasa sangat terjangkau. Tinggal kan yang terpenting ini kan bagaimana menjaga mutunya ya. Nah, sekolah ini kan sebenarnya jangan sampai awal-awal aja tiba-tiba mutunya tidak terjaga dengan baik ya, dan artinya juga para gurunya juga kan harus adaptif dengan berbagai macam tren dan perubahan zaman. Kalau sekarang kan sebenarnya pola-pola utamanya itu adalah bagaimana bisa memberikan suatu soft skill ya kepada karena sebenarnya sekarang ini orang ini udah bisa belajar sendiri sih, Bang. Era sekarang ini ya. Karena dukungan teknologi informasi digital. Hanya kan tinggal bagaimana merangsang anak-anak muda ini untuk punya growth mindset gitu tadi. Harus punya growth mindset, harus punya karakter-karakter yang kompetitif, sehingga mereka mau nggak mau ya mereka akan belajar sendiri sebenarnya gitu. Jadi itu yang menurut saya challenging-nya, apalagi di usia-usia mungkin sekolah menengah pertama gitu ya, itu harus benar-benar diberikan suatu kurikulum yang tepat ya, sehingga anak-anak muda ini bisa punya karakter seperti itu. Nah, kemudian gini, sedikit lagi tentang pemilu kemarin, Pilpres. Sebagai ketua Repnas, apa yang dilakukan Repnas untuk mengajak anak-anak muda itu sehingga ya kalau yang tadi Anda bilang kan dengan gaya Anda menjemput mereka sebagai panutan, saya kira mereka udah terdorong ya. Tapi untuk menghadirkan mereka waktu di TPS itu apa yang Anda lakukan? Iya, pertama kan membangun kesadaran ya. Jadi saya bilang kan, apa sih kebutuhan anak muda, apa sih misalnya cara yang tepat gitu loh untuk membuat suatu engagement kepada kita hadirkan suatu kegiatan yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi untuk meyakinkan mereka datang ke terutama kalau mereka udah
udah pernah Percaya. Oh. terfasilitasi sama kegiatan yang tepat untuk mereka, mereka udah merasa menjadi bagian dari bagian, kita. ya. Oh, ya, oke. Jadi ini mereka akan dengan sadarnya akan bergerak gitu loh. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kita memetakan dulu ternyata di kebutuhannya mengenai training-training. Jadi kita hadirkan training-training gitu loh. Training kewirausahaan kita ajakan super Seluruh mentor. Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Gila itu. Kita hadirkan hampir di ya beberapa ratus kota lah, ya kan. Baik ada yang offline dan juga online Online, ya. gitu loh. Oh, Kita iya, akan iya, hadirkan iya. juga ada Bang Helmi kemarin beberapa Iya, tempat iya, mengisi juga gitu loh, ya kan. iya. Beliau ada ya banyak-banyak Dr. Richard dan lain sebagainya, ya public figure juga ya. Dan juga mungkin mentor-mentor yang sifatnya lokal gitu loh. Jadi mereka sangat tertarik ikut karena kita nggak bicara politik secara secara hard selling gitu loh. Kita bicara politiknya secara soft selling. Kebutuhan mereka tentang tantangan 2045, mereka harus punya knowledge ini. Nah, kenapa ada peran baru di akhir-akhir? Kenapa Prabowo Gibran? Nah, itu kan kita sampaikan seperti itu. Karena ya Pak, yang punya latar belakang pengusaha kan hanya 2 orang itu. Prabowo Gibran gitu kan. Yang lainnya kan bukan dalam latar belakang entrepreneur. Pak Prabowo setelah ini selama 20 tahun pasca reformasi kan mereka sebenarnya seorang pengusaha, Pak. Cerdas juga Anda. Iya kan, Mas Gibran gitu kan. Walaupun beliau misalnya ya boleh dibilang anaknya pengusaha, anak pejabat, cuma kan dia memulai karirnya juga dengan berjualan martabak. Cerdas ya. Jadi kita mengajak, kita harus hadir di dunia mereka gitu. Jangan kita tarik mereka ke dunia yang terlalu politik gitu loh. Mereka juga nggak suka karena generasi muda ini nggak ingin saya lihat yang terlalu misalnya politik yang keras gitu loh. Mereka inginnya ya soft aja. Gitu. Jadi itu Bang. Jadi alhamdulillah itu kan terbukti dengan hasil pemilu kita. Iya. Dan di atas prediksi Anda 54 di jadi 58. Di atas prediksi kita Dan semua lah. lah. Anak muda itu. Di atas kita semua dan itu yang dibilang mungkin silent majority lah ya. Banyak yang nggak istilahnya nggak keluar-keluar di sosmed, nggak keluar-keluar di mana tapi karena dia udah merupakan bagian seperti Anda bilang tadi secara soft diundang sehingga dia langsung dengan sendirinya. Langsung karena soft dia juga nggak istilahnya datang nggak kita ongkosi, datang sendiri karena wah ada ini ada mentor, mereka juga ingin bagaimana belajar mengenai digital marketing. Mereka datang, mereka Mas Angga sedikit ya saya potongnya. Tapi seperti terlihat omongan Anda ini ketika terjadi GBK itu anak muda semua saya. Iya. Macet jalanan aduh. Oh iya betul dari Bang. mulai jam 8. Itu sangat besar karena mereka terpanggil ya, walaupun mungkin ada daya tarik yang lain kan. Tentunya juga banyak influencer ya seperti Abang tadi bilang Raffi Ahmad. Itu tapi kan gimmick aja. Tapi di sisi lainnya mereka ingin menjadi bagian dari partisipasi. Saya lebih melihat itu bagian, Pak. Contoh misalnya ya, seperti lagu-lagu kita Oke Gas itu kan bukan didesain oleh tim kampanye, bahkan di tim kampanye sendiri paham itu lahir dari luar biasa itu. Bottom up. Game Boy itu kan juga bottom up, bukan ada riset detail nggak ada. Itu jadi kuncinya seperti yang Anda bilang tadi, bagaimana membuat mereka merasa memiliki ikut. Nah, itu nggak gampang. Dan memang era sekarang kan era kolaboratif. Benar. Kolaboratif dan terus berkembang kan. Pastinya dari mulai Oktober start sampai dengan Februari kan terus berkembang. Kalau Abang lihat juga misalnya baju kampanye jaket kan anak muda berkembang. Ada begini berubah lagi. Ya, kita riset dari mana berubah lagi. Gitu. Luar biasa. Dan maksudnya alhamdulillah kalau kita lihat gerigi-gerigi antara satu elemen dengan elemen lainnya saling menopang. Saya melihat terus terang ya, artis itu kan mempercantik lah. Tapi kalau dalam yang kemarin anak muda ini memang masif sekali. Jadi bukan karena artis menurut saya. Artis itu hanya katakanlah memberi warna. Ya artinya gini Bang, kalau bicara artis ini paslon 1, paslon 2, paslon 3 ada semua. Makanya ada influencer, ada semua. Yang khas di 02 ini jangan dibilang juga misalnya 02 semuanya enggak, semuanya punya, semua ada. Itu tapi mungkin aja itu. Dan mereka juga sifatnya kan bukan kita rekrut secara profesional, mereka kan juga simpatisan. Para artis seperti ini kan dia juga punya pilihan secara profesional, pilihan secara pribadi kan. Misalnya kayak Om Deddy gitu kan. Misalnya kan dari awal memang udah dukung, misalnya udah punya kecenderungan lah ke Pak Prabowo kan. Misalnya ada yang lain-lainnya yang memang udah punya kecenderungan gitu. Juga misalnya kayak Mas Gibran gitu kan sebenarnya juga dengan kita para
influencer kan cukup dekat. Nah, tapi yang menarik tadi Anda Hmm. mengatakan Ya. sebagai pengusaha muda memberikan pendekatan kepada halayak muda ini supaya ambil bagian. Ini orang ini pengusaha. Coba lihat pengusaha Iya, mudanya betul. Gibran ini. Betul. Jadi kena benar. Contoh dan memang maksudnya memang mereka luar itu biasa itu. contoh yang memang faktual gitu Iya, loh, iya, Bang. faktual, faktual. Bukan misalkan lagi nih ada misalnya pengusaha cuman langsung usahanya usaha besar. Ya. Kalau Mas Gibran ini kan usahanya dari usaha UKM gitu loh. Jadi usaha UKM bertransformasi gitu loh. Akhirnya Jadi Anda membangun kepercayaan diri para UKM di lapangan, anak-anak muda, sehingga mereka menjadi bagian, merasa menjadi bagian ya. Iya. Ya itu yang membuat 58 saya kira. 58, kejutan. Artinya itu kan bagian tadi Bang, kolaborasi daripada suatu kesamaan persepsi yang dibangun. Nah, ini kesamaan persepsi itu kan perlu perlu cara yang tepat ya untuk membangun kesamaan persepsi. Anak muda ini nggak bisa dipaksa Bang, nggak bisa kita doktrin. Begini nggak bisa. Dia punya kebebasan dalam pada berpikir ya dan menentukan sikap. Jadi saya rasa ya ini pembelajaran lah bagi demokrasi kita ya. Jadi yang seperti tadi kira ada orang bikin film di akhir-akhir dirty vote ya misalnya, malah itu punya implikasinya positif untuk kita. Ini artinya karena kan apa yang disampaikan mereka juga bisa melakukan cross check ya, terhadap hal tersebut dan mungkin banyak kalangan yang melihat bahwa ini ternyata ya bagian daripada fitnah aja karena nggak semua fakta itu tepat. Itu kan tergantung cara pandang dan sudut pandangnya Bang. Karena kalau mereka anak muda sudah merasa bagian dari 02 itu mau dikasih apa juga nggak ada, nggak ada kena lagi. Betul Bang. Hanya meyakinkan mereka aja untuk tetap yakin ya. Betul, siap. Nah, ini sutradara udah memberikan apa nih? Luar biasa nih omongan ini ya. Nah, tapi gini, yang kedua, saya mau mendekati mumpung lagi Anda di sini tentang ya oke lah, buku ini dulu deh. Apa ini yang ditulis di sini? Ya. Growth Space. Ya, itu sebenarnya Transformative Approach for Indonesian Entrepreneur in Digital Age. Ya, ini sebenarnya waktu saya mau maju jadi calon ketua umum HIPMI, saya susun buku ini. Tapi kemarin pas maju ketua umum HIPMI, waktunya sangat tight Bang. Jadi pas Januari kemarin, pas saya ulang tahun ke-40, baru saya sempat luncurkan. Jadi ini saya bercerita bahwasanya untuk kita bisa tumbuh berkembang, kita harus punya suatu ekosistem yang mendukung tumbuh-tumbuhnya. Kita benih-benih unggul ini banyak di Indonesia, tapi problemnya kita tidak punya suatu ekosistem yang positif. Nah, ekosistem ini harus di-develop, harus dikolaborasikan oleh pemerintah, dunia usaha. Contoh misalnya kita di Amerika punya Silicon Valley, banyak sekali inovasi karena semua ekosistemnya ada bagus di sana, dari dunia pendidikannya, dari kampusnya, dari investment fund-nya ada. Jadi setiap inovasi yang lahir itu terus bisa berkembang dengan positif. Kemudian gini, dari mulai usia berapa Anda mulai aktif? Karena Anda aktivis juga, akademisi juga, kemudian entrepreneur, terus kemudian aktif juga sebagai staf ahli, terus aktif juga sebagai anggota partai. Artinya mulai usia berapa ini? Coba. Ya, sebenarnya saya senang berorganisasi Bang ya. Intinya dari usia berapa? Dari mulai SMA lalu masuk kampus di IPB, selalu senang berorganisasi. Tapi memang kuncinya sekarang itu memang kita jangan sampai terbelenggu atau terdikotomi oleh profesi. Ya kan? Coba. Kuncinya. Kalau dulu orang tua kita mungkin dari umur 20-an lulus kuliah sampai pensiun itu aja pekerjaannya. Betul nggak Bang? Betul. Ya, tapi kalau sekarang ini, di usia sekarang, ini kita jangan sampai terdikotomi profesi. Ketika Anda menjadi seorang profesional, Anda juga bisa menjadi seorang entrepreneur. Anda juga bisa menjadi pengajar gitu. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman kayak Abang nih, apa profesi Abang? Ya kan? Ya, tapi Anda lebih entrepreneur juga, pengajar juga ya kan? MH Associate Professor. Artinya apa? Anda memang saya pengajar di Tarumanegara. Artinya memang pada waktu itu saya ada challenging lah Bang. Artinya di samping saya secara profesional, saya juga secara menjadi akademisi gitu loh. Jadi saya juga jadi sejak dari IPB udah ikut aktif jadi apa tuh? Ya, saya di BEM, di lembaga pers mahasiswa di
di Di HMI. mahasiswa ya. Iya, di Nah, HMI setelah juga. itu, setelah selesai di HMI Saya juga ya? di HMI setelah saya lulus kuliah, Aha. sama seperti kebanyakan anak muda, saya bekerja dulu, Bang. Ya, ya, ya. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, Ya, ya punya tuntutan lah, dan apalagi saya juga sudah ditinggal ayah saya pada waktu itu, jadi Oh. ya sebagai tulang punggung keluarga lah, Pada waktu keluarga itu ya. Tapi ya karena memang apa namanya sudah senang berorganisasi, akhirnya saya meninggalkan profesi saya juga pada waktu itu Apa gitu. tuh? Ya di tempat pekerjaan saya. Saya pada waktu itu sempat di perusahaan minyak internasional juga. Ya, akhirnya? Saya keluar, saya akhirnya ya pada waktu itu bekerja serabutan juga, Bang, sempat, Bang. Kerja serabutan. Ya karena di IPB itu kan banyak senior-senior jadi konsultan, Bang ya. Banyak proyek-proyek. Jadi saya ikut support untuk bertahan hidup lah, Bang. Dan hidup 2006 saya baru bikin saya punya perusahaan. Jadi mulai kecil dulu dari CV. Iya, tapi 2006 sebelumnya kan Anda 2003 udah ikut Prabowo kan, aktivis. Iya, betul, Bang. Ya, jadi 2006 Anda mulai usaha sendiri ya. Usaha sendiri 2006 ya sampai sekarang lah, Bang. Terus usaha itu udah dikasih kepada profesional. Ya, sekarang saya udah bersama berkolaborasi lah dengan teman-teman. Akhirnya Anda bisa ikut Pak Bahlil kan. Iya, betul. 2019 kan? Iya, betul. Ya, jadi artinya setelah 13 tahun itu usaha itu ya. Iya, artinya seperti tadi bilang, kita perlu sebuah ekosistem untuk bisa membuat suatu kolaborasi yang tepat kan. Nah, seperti Abang kan sekarang luar biasa nih dengan punya podcast, ya kan? Ini kan artinya bisa menginfluence, menginfluence kan? Setuju enggak? Sebaik-baiknya manusia itu kan yang punya manfaat dengan manusia lain. Mungkin Abang dulu hanya berkutat sisi properti. Kan saya kenal Abang udah dari tahun 2000-an. Ini luar biasa. Saya kenal Abang udah dari tahun 2000-an di properti banyak sekali. Dari 2006 udah usaha, terus kegiatan yang dilakukan itu apa lagi sebelum 2019? Ya aktif di HIPMI, di Kadin gitu. Di Kadin juga ya? Di Kadin juga. Saya bersama Bang Ilham di Britek, Bang. Badan Ristek Kadin. Jadi kan kunci suksesnya kan sebenarnya kan 2 aja, Bang. Punya networking yang baik, dan yang kedua ini punya kapasitas. Punya networking banyak, cuma kapasitas nggak ada, susah juga. Betul nggak? Kapasitas dokter cuma nggak punya networking ya di tempatnya itu. Jadi kombinasi itu. Jadi jangan lupa ya, walaupun Anda sudah ada, tapi tetap untuk menumbuhkan kapasitas dan kompetensi. Seperti saya MH ini baru kemarin, Bang. Baru pas lagi COVID saya kuliah. Hukum ya? Magister hukum sekaligus sarjana hukum juga. Gitu. Iya dong, nggak mungkin master kalau nggak sarjana. Iya, jadi artinya ya segala kesempatan itu ya kita harus optimalkan. Apalagi di era digital sekarang kan banyak kemudahan yang bisa. Terus Anda mengajar di universitas apa tadi itu? Saya di IBLAM dan di Asafia, Bang. Di Asafia dan IBLAM ya. Terus Anda memberikan economics ya, ilmu. Sekarang saya megang mata kuliah hukum internasional, hukum persaingan usaha. Perdagangan internasional, jadi ya berbau ekonomi lah. Associate Professor, nanti satu saat Anda juga akan jadi profesor. Iya, Bang, doakan aja loh, Bang. Ini masih muda jadi profesor. Mudah-mudahan, Bang. Mudah-mudahan karena harus nulis buku. Iya dong, itu kan syarat-syaratnya kan. Syarat-syaratnya, jadi mudah-mudahan. Berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. Ya sebelum 2024 lah. Sebelum 2025. Sebelum pemerintahan ini selesai, 2029 lah. Oh iya. Luar biasa ya. Sebelum pemerintahan ini selesai. Tapi kalau ditanya gini loh, Angga ya, yang paling menyenangkan Anda di luar berorganisasi apa? Kalau bisnis kan udah jelas, itu kan untuk memberikan kita penghasilan ya. Tapi kegiatan di luar dari seorang aktivis organisasi itu kan HIPMI. Apa yang paling menarik? Apa yang Gini, Bang, kita kadang-kadang anak muda ini banyak yang terpaku pada goal atau output ya. Cuman kita lupa menikmati proses yang ada. Jadi menurut saya, kita ini harus menikmati setiap second step of proses yang kita lalui. Enjoy the process. Nah, menurut saya dari tadi Abang sampaikan dari aktivitas yang ada ya, dari aktivitas semua yang saya lakukan, terutama bisa memberikan banyak manfaat untuk orang sekitar, teman-teman gitu. Itu yang menyenangkan saya gitu. Jadi itu apa itu? Jiwa guru itu, Pak. Memberi. Iya, itu ya makanya kita pengen tadi. Itu dari sifat dari orang tua itu. Betul? Ya, dari ibu atau dari ayah? Insya Allah, Pak. Nggak, kalau saya ya guru ya, dari ibu saya, guru high school dulu zaman Belanda. Iya.
sekarang usianya udah 99 masih Iya, ada. iya. Tapi itu jiwa guru itu dari sana. Iya, iya. Kalau Anda jiwa Mungkin dari kakek saya, Bang, Oh, sama dari kayak kakek. iya, Oh. guru juga. Guru juga ya? Iya, betul, Oh. betul. Jadi suka membagi kepada orang lain ya? Iya, ya suka seperti ini Pengalaman. berbagi Iya, sharing iya. pengalaman karena Iya, menurut iya. saya pengalaman itu ada hal yang sangat terbaik perlu kita bagikan kepada generasi muda. Saya selalu bilang kepada adik-adik saya juga make your own path. Ya, Bikin buat apamu sendiri ya. ya Jalurmu jalannya sendiri. Ya. Ini jadi Ciptakan. referensi aja karena saya merasakan juga saya misalnya dulu dekat dengan Bang Sandi Uno, belajar juga dari beliau. Waktu jadi juru bicara ya? Iya, dekat dengan juga Bang Erwin Aksa, beliau jadi ketua HIPMI dengan Bang Bahlil. Ya kita banyak menyerap ilmu-ilmu dari mereka yang mungkin nggak yang di textbook ini nggak kita terima. Tapi kita juga jangan lupa kita punya jalur sendiri gitu loh. Kita punya cara sendiri. Kita juga nggak bisa mengcopy paste mereka mau jadi contoh, nggak bisa karena kan ruangnya, waktunya, momentumnya kan juga berbeda. Harus sesuaikan juga dengan karakter yang kita miliki pas nggak gitu loh, cun nggak dengan karakter yang kita miliki. Itu saya rasa hal-hal seperti ini yang saya rasa menjadi bagian tugas kita, Bang, untuk memberikan sharing ya kepada generasi muda. Oke, saya potong. Apa yang Anda akan lakukan 5 tahun ke depan? Artinya passion Anda kan berorganisasi, kemudian memberikan kepada orang lain, ngajar. Ya. Tapi kira-kira apa yang Anda inginkan untuk 5 tahun ke depan? Gini, Bang, saya selalu percaya semua ini indah pada waktunya. Akan tepat gitu. Jadi saya sebenarnya bukan orang yang juga ambisius ya. Saya mengalir aja. Mengalir. Saya juga contoh. Saya tidak pernah bercita-cita menjadi ketua umum HIPMI. Nggak ada, Bang. Saya nggak ada cita-cita. Tapi ya mengalir, ada kesempatan saya pun maju menjadi ketua umum, saya maju walaupun takdir saya ternyata jadi sekjen HIPMI gitu. Tapi menurut saya pada suatu waktu ya ketika kesempatan itu datang, ya lu harus siap untuk berkompetisi terhadap kesempatan itu. Tapi ya memantaskan diri aja. Mempersiapkan diri, memantaskan diri karena kan yang menilai kita ini kan bukan hanya alam semesta, Bang. Alam semesta yang akan mengarahkan kemana kita berada. Tapi ya tadi filosofinya kita sebaik-baik manusia kan yang punya manfaat untuk manusia lain. Iya kan? Ya tadi ya manfaat yang paling banyak kan menjadi guru kan. Tapi kan guru dalam konteks kekinian kan bukan berarti harus guru di kelas, betul nggak, Bang? Betul. Seperti apa yang dilakukan itu kan menjadi guru. Setuju. Menjadi guru, menjadi memberikan. Anda melakukan pilpres menjadi guru juga. Memberikan impact ya kan? Memberikan impact, memberikan sharing, memberikan apa dengan sarana saluran digital yang luar biasa ini kan. Kalau mungkin Abang di kelas dulu ya kan dipandang yang school ya merasakan mungkin ratusan orang, Bang, ya kan. Kalau puluhan ribu mungkin bisa ratusan ribu. Bentar lagi. Ya, yang viewernya bisa berapa? Artinya kan kebermanfaatan ini harus terus kita gali dan kita lanjutkan. Jadi mungkin itu juga yang Anda tulis di sini ya? Ya, ini yang digital itu ya. Iya, jadi memanfaatkan ruang digital ini untuk growth, untuk bertumbuh gitu. Kalau dulu orang mungkin pertumbuhannya itu sangat lambat, nggak eksponensial, tapi dengan adanya digitalisasi ini orang bisa bertumbuh dengan cepat ya. Saya kemarin dengar Dr. Richard Lee itu di Super Mentor, dia bercerita dia juga sama, bukan dari kalangan pengusaha, dari kalangan yang biasa-biasa saja, tapi dia memanfaatkan digital dengan luar biasa, dengan berkolaborasi dengan influencer, dengan apa bisa meledak. Artinya kan sebenarnya itu bisa dilakukan semua orang gitu loh. Nggak harus dia punya kelebihan sumber daya gitu loh. Malah banyak orang yang berhasil di tengah keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Itu yang resep itu yang perlu kita tularkan, Bang, sama anak-anak muda, bahwa keterbatasan itu bukan membatasi kalian, padahal pada keterbatasan itu malah merupakan suatu trigger untuk kita lebih maju lagi. Saya potong. Sekarang udah berapa putra-putri? 3, Bang. 3 ya. Usia paling tua? SMA, Bang. SMA ya. Tapi ada nggak kira-kira yang punya passion jadi pengusaha? Atau semuanya? Belum kelihatan, Bang. Belum. Ada sih ya. Saya lihat ada ya. Dari gayanya ya. Dari gayanya ada. Dari 3 itu berapa orang? Ya ada 2 orang. Bagus dong. Ya, bagus ya. Tapi memang seperti sekarang ini saya lihat nggak ada dikotomi profesi sih, Bang. Ya betul. Tidak ada dikotomi profesi. Orang bisa ya sebagai misalnya seorang birokrat sebenarnya
bisa punya mental entrepreneur kan, mentalitinya yang perlu kan. Tetapi memang, in fact, kita memiliki pengangguran yang besar. Betul. Kita sangat membutuhkan entrepreneur, Iya. walaupun nggak ada urusan dengan level, enggak. Kita butuh sekali entrepreneur gitu loh. Untuk membuat Indonesia ini bisa mengangkat derajatnya kan, Pak? Artinya kan hilirisasi itu kan kuncinya itu kan inovasi lah. Iya, justru itu. Hilirisasi bukan hanya di produk-produk yang terkait mineral gitu kan, SDA, tapi kan produk-produk yang misalnya pertanian, perikanan itu banyak sekali yang bisa kita olah gitu. Dan saya sepakat kenapa saya juga misalnya jatuh cinta sama Pak Prabowo di 2003 itu beliau sudah bicara mengenai kemandirian pangan, bicara mengenai geopolitik akan pentingnya pertanian, akan pentingnya pangan, itu yang menyebabkan, dan saya lihat beliau sangat konsisten membahas hal tersebut, dan saya meyakini di kepemimpinan beliau ini beliau akan benar-benar fokus untuk bagaimana menjadikan negara kita menjadi negara yang punya kemandirian di bidang pangan. Kalau istri kerja juga? Dokter, Bang. Dokter. Oh, dokter ya. PNS, Bang, ASN, Bang. Iya. Jadi mudah-mudahan anak Anda ikut jadi entrepreneur. Siap. Karena kita sangat membutuhkan entrepreneur di Indonesia ini. Kalau orang tuanya entrepreneur, anaknya saya juga gitu. Saya jadi developer, jadi saya bangga. Ya. Saya kira gitu. Nanti masih ada waktu, nanti kita panggil lagi loh. Masih banyak cerita ini. Anytime, Bang.